warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili, nomor BP 181107-2016, kelas 3D4 Teknik Telekomunikasi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai perubahan paradigma bisnis telekomunikasi, yang mana dosen pembimbing saya yaitu Bu Poppy Maria. Alasan saya membuat video ini untuk ujian UTS Manajemen Jaringan Telekomunikasi. Baiklah, langsung saja pada materi yang akan saya bahas mengenai yang pertama, pasar monopolistik dan pasar kompetitif. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetensi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Karena produk yang diproduksi hampir serupa, masing-masing produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Yang ketiga, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produksi mereka. Yang keempat, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Kelebihan pasar monopolistik yang pertama, konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jika produk yang biasa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan utility-nya atau kepuasannya. Yang kedua itu produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti. Yang ketiga itu banyak inovasi yang dapat dilakukan mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Selanjutnya itu kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama itu banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. Yang kedua itu besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Yang ketiga itu karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing. Akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produsen. Selanjutnya yaitu pasar kompetitif. Pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya yaitu kelebihan pasar kompetitif. Yang pertama itu banyak penjual dan pembeli. Yang kedua kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Yang ketiga barang bersifat homogen. Yang keempat penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Selanjutnya itu kekurangan pasar kompetitif. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna cukup minim inovasi. Yang kedua pembeli merasa kesulitan memilih barang atau jasa. Yang ketiga persaingan sempurna juga memberikan ongkos sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Selanjutnya yaitu yang kedua regulasi sangat ketat dan light touch regulation. Pengertian regulasi itu sendiri yaitu suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Tujuannya yaitu untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi sangat ketat dan light touch regulation. Yang pertama itu regulasi berhubungan dengan bagaimana cara mengontrol manusia atau perilaku sosial yang diatur oleh peraturan-peraturan atau batasan-batasan. Regulasi dapat berbentuk batasan-batasan legal yang diumumkan oleh government authority, self-regulation, social regulation. Contohnya itu norma-norma. Yang kedua itu selanjutnya itu light touch regulation adalah aturan yang mereduksi batasan yang ada sehingga memberikan peluang besar bagi organisasi ataupun ekonomi untuk lebih berkembang jauh dibandingkan dengan jika dikontrol oleh pihak pemegang kuasa. Regulasi yang dipersiapkan sejak tahun lalu bertujuan untuk mencegah munculnya segala macam konten negatif yang ditimbulkan di dunia maya agar internet
dapat lebih ketat dan aman bagi pengguna. Hal tersebut sangat bertentangan dengan paradigma baru, yaitu light touch regulation, di mana dengan light touch regulation ini seharusnya konten-konten dan masalah kepatutannya diserahkan penilaiannya kepada masyarakat, lebih ke arah kode etik, atau adapun untuk pengawasannya diatur dalam aturan konvergensi pemerintah. Yang ketiga yaitu vertical regulation dan horizontal regulation. Vertical regulation. Integrasi vertikal adalah penggabungan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada tahap-tahap produksi yang berbeda-beda. Integrasi vertikal dalam aktivitas produk dapat dikatakan sebagai suatu kejadian apabila suatu perusahaan mengambil alih lebih dari satu tingkat urutan proses total perpindahan suatu set bahan mentah hingga produksi jadi. Strategi interaksi vertikal adalah dapat berupa kendali terhadap inputnya dan kendali terhadap outputnya atau keduanya. Selanjutnya yaitu horizontal regulation. Integrasi horizontal ada akuisisi bisnis yang beroperasi pada tingkat rantai nilai yang sama dalam industri yang serupa atau berbeda. Ini berbeda dengan integrasi vertikal, di mana perusahaan berekspansi ke aktivitas hulu atau hilir yang berada pada tahap produksi yang berbeda. Selanjutnya itu jumlah operator di tiap negara juga meningkat dan makin banyak negara yang berbentuk badan regulasi untuk mengantisipasi timbulnya berbagai masalah di masa yang akan datang. Beberapa tujuan dibuat aturan regulasi. Yang pertama, menjamin tersedianya akses universal terhadap layanan telekomunikasi dasar. Yang kedua, mendukung pasar yang kompetitif agar dapat menyediakan layanan telekomunikasi yang efisien, berkualitas, canggih, dan harga yang bersaing. Yang ketiga itu saat kondisi kompetisi tidak ada atau gagal, regulasi dapat menjamin tidak terjadinya sikap anti kompetisi dan harga yang sebenarnya dari pemain dominan. Yang keempat yaitu menciptakan suasana kondusif untuk mendorong investasi dalam perluasan jaringan telekomunikasi. Yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dengan regulasi dan proses pemberian lisensi yang transparan. Yang keenam, melindungi hak konsumen termasuk masalah privasi. Yang ketujuh, mendorong keterhubungan telekomunikasi untuk seluruh pelanggan dengan pengaturan interkoneksi yang efisien. Yang kedelapan, optimalisasi sumber yang terbatas sehingga spektrum radio dan penomoran. Yang keempat yaitu infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur informasi. Telekomunikasi Indonesia berawal dari tahun 1884. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan swasta yang menyediakan jasa pos domestik dan jasa telegram internasional. Jasa telepon tersedia pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1882 dan sampai dengan tahun 1906. Disediakan oleh perusahaan swasta dengan lisensi pemerintahan selama 25 tahun. Namun, tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda membentuk departemen yang mengendalikan semua jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia. Tahun 1961, beberapa dari jasa ini dipindahkan ke perusahaan yang milik negara. Tahun 1965, pemerintah memisahkan jasa pos dan telekomunikasi kedua perusahaan negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Tahun 1974, PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi dan PT Inti. Tahun 1980, pembisnis telekomunikasi internasional dipindahkan ke Perumtel ke Indosat. Yang kelima yaitu circuit switch dan packet switch. Circuit switching dalam dunia telekomunikasi. Jaringan circuit switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon sampai sirkuit itu dilepas dan koneksi bisa disusun. Bahkan jika tidak
ada komunikasi berlangsung pada sebuah sertifikat, kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal yang dapat dipakai untuk hubungan telepon baru disebut sebagai kanal yang ide, menerapkan sebuah path komunikasi yang dedicated atau permanen antara dua buah stasiun. Packet switching. Dalam packet switching, data yang ditransmisikan dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil. Jika search mempunyai message yang lebih panjang untuk dikirim, message itu akan dipecah ke dalam barisan-barisan paket. Tiap paket berisi data dari user dan info control. Info control berisi minimal adalah info agar bagaimana paket bisa melalui jaringan dan mencapai alamat tujuan. Yang keenam yaitu industrial economy dan knowledge economy. Industrial economy. Industrial economy atau ekonomi industri adalah sistem ekonomi yang didominasi oleh pabrik-pabrik besar dengan ribuan tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. Ekonomi industri modern memiliki jaringan transportasi yang tumpang tindih yang diwakili terutama oleh layanan jalan raya, kereta api, udara, dan laut. Setiap modal transportasi memiliki kekuatan yang melekat dan dapat digunakan secara eksklusif dalam beberapa keadaan. Tetapi lebih sering dua atau lebih moda transportasi terlibat dalam pengiriman barang. Lokasi di mana barang diangkut dari satu mode ke mode lainnya adalah node jaringan. Knowledge economy adalah ekonomi berbasis ilmu pengetahuan di mana pendorong pertumbuhan bukan lagi pabrik-pabrik besar dengan ribuan tenaga kerja, melainkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyebab utama pergeseran industrial ekonomi ke knowledge economy adalah penemuan internet dan World Wide Web. Dalam knowledge economy, tenaga kerja yang dibutuhkan lebih mengarah kepada orang-orang yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang yang dituju. The Knowledge Economy Index, di mana terdapat 4 pilar yang menjadi dasar penilaiannya. Yang pertama yaitu kerangka institusi atau organisasi serta insentif ekonomi untuk menghasilkan efisiensi dalam pemanfaatan pengetahuan dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Yang kedua yaitu masyarakat terdidik dan terlatih yang mampu menciptakan, berbagi, dan memanfaatkan pengetahuan dengan baik. Yang ketiga, sistem infrastruktur teknologi dan inovasi yang efisien baik bagi perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan, dan organisasi lain dalam penciptaan teknologi baru sehingga mampu bersaing dalam lingkungan global. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi yang mampu memfasilitasi karya kreatif serta pengembangan dan cara melakukan proses informasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.